Halo guys, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat ramuan atau racikan MKP organik. Karena kita semua tahu pupuk kimia itu sangatlah mahal. Mencari solusi supaya tanamannya tetap tumbuh subur, berbuah lebat, dan bisa mengepush budget untuk pembelian pupuk dengan cara kita meracik pupuk organik. Nah, di sini sudah saya siapkan beberapa bahan yang kita mungkin butuhkan untuk membuat MKP organik. Jadi MKP ini mungkin kalian para petani sudah tahu fungsinya, yaitu pupuk organik ini cenderung untuk fase generatif, fase pembuahan, karena saya akan lebih condong memfokuskan ke fosfor dan kaliumnya. Untuk kandungan nitrogennya sedikit saja, karena di sini musim hujan, jadi saya menerapkan pupuk organik yang P dan K-nya lebih tinggi dari N-nya gitu. Nah, untuk bahan-bahannya, yang pertama saya siapkan bonggol pisang. Bonggol pisang ini bisa kalian cari di kebun-kebun tetangga. Tapi jangan nyuri ya bro, aja nyolong. Jadi bisa menggunakan bonggol pisang ataupun batang pisangnya yang bagian sisi bawah. Nah, ini adalah cacahan dari batang pisang yang bagian bawah. Jadi sebagai alternatif ketika kita untuk mencari bonggol pisang susah, bisa menggunakan batang pisang. Lalu bahan berikutnya adalah kita siapkan satu sisir pisang. Satu sisir ini hanya sampel, tinggal separuh, tinggal seperempat. Kita yang butuhkan adalah satu sisir. Bisa kalian dapatkan di pasar, itu sangat murah. Jadi misalkan kita mau beli di tempat yang jual pisang, Pak, Bu, saya minta pisang yang sudah agak busuk, yang kiranya nggak layak untuk dijual, ada enggak gitu kan. Nah, ada kentang, kita kupas, dikupas boleh, enggak pun nggak apa-apa, lebih baik dikupas. Kemudian kita cacah-cacah, lalu kita tumbuk atau kita blender. Untuk pisang untuk kentang ini saya membutuhkan setengah kilo, sekitar 8 butir gitu. Lalu bahan pelarut starternya adalah E4. Lalu untuk makanan dari E4 ini adalah glukosa. Saya sudah siapkan gula merah yang sudah saya cairkan. Untuk pembuatan gula merah cair itu sangat mudah, bisa kalian eksperimen sendiri di rumah. Misalkan kita punya 1 kilo gula merah, kita cairkan dengan air 1 liter, akan jadi seperti ini. Kemudian menyiapkan air kelapa kira-kira 1 galon, karena saya akan bikinnya 1 ember yang berisi 20 liter, jadi saya siapkan air kelapanya 1 galon. Untuk air kelapa ini bisa tua bisa muda, tapi carilah yang tua karena lebih murah gitu kan. Kalau beli di pasar itu 1 galon ini saya beli di pasar itu sekitar 5.000. Terus, nah untuk pisang cacah atau pisang blender saya sudah ada contohnya. Nah, ini adalah contoh cacahan pisang atau blenderan dari pisang seperti ini. Nanti ya yang akan saya pakai yang ini hanya contoh saja. Kalaupun kita malas untuk memblender, bisa kita potong-potong kecil-kecil seukuran biji karambol. Untuk cacahan kentang ini saya sudah ada hasil blender seperti ini. Nah, ini adalah hasil dari setengah kilo kentang yang sudah saya blender. Nanti ini yang akan saya pakai. Nah, sudah kita cacah. Karena bonggol pisang mengandung unsur fosfor yang bagus, jadi saya perbanyak bonggolnya supaya dia lebih fokus ke bagian pembuahan begitu.
Lalu kita cari daun-daun yang kiranya sudah mengalami pelapukan. Kita ambil kondisi daun yang sudah mulai pelapukan. Kayak gini ya kawan. Jadi lapukan daun bambu ataupun daun apa saja itu juga ada kandungan fosfor yang besar. Nah, sebenarnya pakai bonggol pisang pun sudah ada fosfornya. Makanya akan kita satu padukan antara bonggol pisang dengan serasah dedaunan bambu supaya menjadi super fosfor. Gitu kawan. Oke, gini saja. Nih, sebanyak-banyak bro. Untuk mengambil sari atau enzim dari daun lapuk ini, kita bisa masukkan ke kain, lalu kita celupkan ke dalam ember sini, kita peras-peras. Karena supaya lebih simpel, saya menggunakan gayung yang berisi air setengah liter, lalu kita masukkan ke dalam kain. Karena saya nggak punya kain, saya menggunakan kolor yang anak saya gitu. Nah, pakai kolor. Nah, kita masukkan ke dalam kolor yang ujungnya saya tali pakai karet. Tujuannya sama, untuk mengambil sarinya saja. Ini bro, masukkan ke dalam gayung. Nah, kita remas-remas supaya sampai airnya terlihat mencoklat bahkan menghitam. Itu artinya enzim dari sari daun lapuk ini mulai mencair. Nah kawan, kalau sudah kita kumpul ke dalam ember, lalu kita masukkan glukosa dan M4-nya. Untuk glukosa cair, saya menggunakan 1/4, campurkan seperti ini ke dalam M4. Nah, lalu kita aduk. Wih, kemudian kita tutup, bisa menggunakan kain ataupun karung. Karena saya nggak punya kain, saya menggunakan karung. Nah, seperti ini. Kita tutup. Nanti kita kasih beban di atasnya. Nah, untuk proses fermentasi ini kita membutuhkan waktu sekitar 3 minggu ataupun 20 hari. Sebulan lebih bagus, makin lama makin bagus. Dan untuk pengaplikasiannya, saya sudah punya POC ini yang sudah jadi. Saya akan tunjukkan MKP organik yang sudah saya simpan, sudah jadi. Karena ini hampir habis, jadi saya bikin lagi. Kita untuk sistem kocor, dosisnya adalah 15-20 ml per liter air. Nah, kira-kira segini. Ini kebanyakan nih bro. Ya kira-kira segini kira-kira. Karena ini organik, jadi kita nggak ada konsep terlalu banyak akan layu, enggak. Untuk konsep semprot atau spray, gunakan 15 ml per liter air. Kalau untuk kocor 20 ml per liter air. Oke. Seperti itulah proses pembuatan MKP organik. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih atas Nah, pokoknya terima kasih Bella. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.